Lebih dari 1.000 rabi di seluruh dunia mengecam Israel atas bencana kelaparan di jalur Gaza. Menurut para rabi, pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan secara ketat bertentangan dengan nilai-nilai Yudaisme. Dikutip dari RT, para rabi dan cendekiawan Yahudi dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Israel menandatangani surat terbuka pada Jumat pekan lalu. Mereka berpandangan bahwa orang-orang Yahudi sedang menghadapi krisis moral yang serius. Hal ini merujuk pada bencana kelaparan di Gaza akibat pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Data dari Badan Pengungsi Palestina PBB menunjukkan 90.000 wanita dan anak-anak menderita kekurangan gizi. Para rabi kemudian meminta Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza secara luas. Mereka juga menuntut pemerintahan Benyamin Netanyahu agar membawa pulang seluruh sandera serta mengakhiri perang. Hingga Senin dini hari, surat terbuka ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.000 rabi. Jonathan Wiltenberg, seorang rabi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada The Jewish Chronicle minggu lalu bahwa ia memimpin sebuah kampanye untuk mendobrak ketidakpedulian terhadap kelaparan. Ia menyerukan reputasi moral bukan hanya Israel, namun juga Yudaisme itu sendiri. Di sisi lain, Israel menyalahkan koordinasi internasional yang buruk, menuduh Hamas mencuri makanan dan menyerang titik-titik distribusi. Para pejabat Israel berpendapat bahwa kelompok itu menggunakan narasi kelaparan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan penyanderaan. الله يخلف عليهم يعيدوها كل مرة ومرة الإماراتيين. Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan 25 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza dari udara. Bantuan ini datang di tengah pembatasan ketat yang dilakukan Israel yang memicu bencana kelaparan. Dikutip dari Al Arabiya, penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan pada Minggu 27 Juli menggunakan 2 pesawat Yordania dan 1 pesawat Emirat. Satu persatu paket dijatuhkan dengan parasut, sementara warga di bawahnya antusias menunggu. Dengan wajah gembira, mereka membawa pulang tepung serta bahan makanan lain. Angkatan bersenjata Yordania mengatakan pihaknya menjatuhkan bantuan ke Gaza sebanyak 3 kali pada minggu kemarin, salah satunya dengan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan menggambarkan situasi kelaparan di Gaza pada tingkat yang kritis. Pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan, baik lewat udara, darat, maupun laut. Sebelumnya, pada Sabtu akhir pekan lalu, Israel mengklaim telah memulai pengiriman bantuan ke Gaza dari udara. Video yang dirilis pihak militer menunjukkan pesawat menjatuhkan paket-paket bantuan. Israel mengatakan langkah ini diambil untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan fase baru serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada minggu kemarin, juru bicara militer Amin Hayyan menyebut pihaknya akan menyerang semua kapal yang berbisnis dengan pelabuhan Israel tanpa memandang negara asal. Dikutip dari RT, Hayyan menjelaskan Houthi akan mengirim peringatan terlebih dahulu kepada kapal komersil yang hendak menuju Israel. Jika peringatan diabaikan, maka kapal tersebut akan langsung diserang. Hayyan menggambarkan operasi ini sebagai fase baru atau tahap keempat dalam melawan Israel. Houthi berharap semakin banyak negara yang memutus hubungan dengan Israel dan menekan Zionis untuk mencabut blokade terhadap Gaza. Menurut Reuters, Houthi telah menyerang lebih dari 100 kapal di Laut Merah sejak November 2023, menenggelamkan 4 kapal, menyita 1 kapal, dan menewaskan sedikitnya 8 pelaut. Awal bulan ini, kelompok tersebut menyita dan menenggelamkan kapal curah milik Yunani, Eternity Sea, dan Magic Seas yang berbendera Liberia. Houthi juga telah meluncurkan rudal balistik ke kota-kota Israel yang sebagian besar telah dicegat. Lebih dari 1.000 rabi di seluruh dunia mengecam Israel atas bencana kelaparan di jalur Gaza. Menurut para rabi, pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan secara ketat bertentangan dengan nilai-nilai Yudaisme.
Dikutip dari RT, para rabi dan cendekiawan Yahudi dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Israel menandatangani surat terbuka pada Jumat pekan lalu. Mereka berpandangan bahwa orang-orang Yahudi sedang menghadapi krisis moral yang serius. Hal ini merujuk pada bencana kelaparan di Gaza akibat pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Data dari Badan Pengungsi Palestina PBB menunjukkan 90.000 wanita dan anak-anak menderita kekurangan gizi. Para rabi kemudian meminta Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza secara luas. Mereka juga menuntut pemerintahan Benyamin Netanyahu agar membawa pulang seluruh sandera serta mengakhiri perang. Hingga Senin dini hari, surat terbuka ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.000 rabi. Jonathan Wiltenberg, seorang rabi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada The Jewish Chronicle minggu lalu bahwa ia memimpin sebuah kampanye untuk mendobrak ketidakpedulian terhadap kelaparan. Ia menyerukan reputasi moral bukan hanya Israel, namun juga Yudaisme itu sendiri. Di sisi lain, Israel menyalahkan koordinasi internasional yang buruk, menuduh Hamas mencuri makanan dan menyerang titik-titik distribusi. Para pejabat Israel berpendapat bahwa kelompok itu menggunakan narasi kelaparan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan penyanderaan. الله يخلف عليهم يعيدوها كل مرة ومرة الإماراتيين. Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan 25 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza dari udara. Bantuan ini datang di tengah pembatasan ketat yang dilakukan Israel yang memicu bencana kelaparan. Dikutip dari Al Arabiya, penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan pada Minggu 27 Juli menggunakan 2 pesawat Yordania dan 1 pesawat Emirat. Satu persatu paket dijatuhkan dengan parasut, sementara warga di bawahnya antusias menunggu. Dengan wajah gembira, mereka membawa pulang tepung serta bahan makanan lain. Angkatan Bersenjata Yordania mengatakan pihaknya menjatuhkan bantuan ke Gaza sebanyak 3 kali pada minggu kemarin, salah satunya dengan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan menggambarkan situasi kelaparan di Gaza pada tingkat yang kritis. Pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan, baik lewat udara, darat, maupun laut. Sebelumnya, pada Sabtu akhir pekan lalu, Israel mengklaim telah memulai pengiriman bantuan ke Gaza dari udara. Video yang dirilis pihak militer menunjukkan pesawat menjatuhkan paket-paket bantuan. Israel mengatakan langkah ini diambil untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan fase baru serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada minggu kemarin, juru bicara militer Amin Hayyan menyebut pihaknya akan menyerang semua kapal yang berbisnis dengan pelabuhan Israel tanpa memandang negara asal. Dikutip dari RT, Hayyan menjelaskan Houthi akan mengirim peringatan terlebih dahulu kepada kapal komersil yang hendak menuju Israel. Jika peringatan diabaikan, maka kapal tersebut akan langsung diserang. Hayyan menggambarkan operasi ini sebagai fase baru atau tahap keempat dalam melawan Israel. Houthi berharap semakin banyak negara yang memutus hubungan dengan Israel dan menekan Zionis untuk mencabut blokade terhadap Gaza. Menurut Reuters, Houthi telah menyerang lebih dari 100 kapal di Laut Merah sejak November 2023, menenggelamkan 4 kapal, menyita 1 kapal, dan menewaskan sedikitnya 8 pelaut. Awal bulan ini, kelompok tersebut menyita dan menenggelamkan kapal curah milik Yunani, Eternity Sea, dan Magic Seas yang berbendera Liberia. Houthi juga telah meluncurkan rudal balistik ke kota-kota Israel yang sebagian besar telah dicegat. Lebih dari 1.000 rabi di seluruh dunia mengecam Israel atas bencana kelaparan di jalur Gaza. Menurut para rabi, pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan secara ketat bertentangan dengan nilai-nilai Yudaisme. Dikutip dari RT, para rabi dan cendekiawan Yahudi dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Israel menandatangani surat terbuka pada Jumat pekan lalu.
Mereka berpandangan bahwa orang-orang Yahudi sedang menghadapi krisis moral yang serius. Hal ini merujuk pada bencana kelaparan di Gaza akibat pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Data dari Badan Pengungsi Palestina PBB menunjukkan 90.000 wanita dan anak-anak menderita kekurangan gizi. Para rabi kemudian meminta Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza secara luas. Mereka juga menuntut pemerintahan Benyamin Netanyahu agar membawa pulang seluruh sandera serta mengakhiri perang. Hingga Senin dini hari, surat terbuka ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.000 rabi. Jonathan Wiltenberg, seorang rabi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada The Jewish Chronicle minggu lalu bahwa ia memimpin sebuah kampanye untuk mendobrak ketidakpedulian terhadap kelaparan. Ia menyerukan reputasi moral bukan hanya Israel, namun juga Yudaisme itu sendiri. Di sisi lain, Israel menyalahkan koordinasi internasional yang buruk, menuduh Hamas mencuri makanan dan menyerang titik-titik distribusi. Para pejabat Israel berpendapat bahwa kelompok itu menggunakan narasi kelaparan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan penyanderaan. الله يخلف عليهم يعيدوها كل مرة ومرة الإماراتيين. Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan 25 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza dari udara. Bantuan ini datang di tengah pembatasan ketat yang dilakukan Israel yang memicu bencana kelaparan. Dikutip dari Al Arabiya, penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan pada Minggu 27 Juli menggunakan 2 pesawat Yordania dan 1 pesawat Emirat. Satu persatu paket dijatuhkan dengan parasut, sementara warga di bawahnya antusias menunggu. Dengan wajah gembira, mereka membawa pulang tepung serta bahan makanan lain. Angkatan bersenjata Yordania mengatakan pihaknya menjatuhkan bantuan ke Gaza sebanyak 3 kali pada minggu kemarin, salah satunya dengan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan menggambarkan situasi kelaparan di Gaza pada tingkat yang kritis. Pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan, baik lewat udara, darat, maupun laut. Sebelumnya, pada Sabtu akhir pekan lalu, Israel mengklaim telah memulai pengiriman bantuan ke Gaza dari udara. Video yang dirilis pihak militer menunjukkan pesawat menjatuhkan paket-paket bantuan. Israel mengatakan langkah ini diambil untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan fase baru serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada minggu kemarin, juru bicara militer Amin Hayyan menyebut pihaknya akan menyerang semua kapal yang berbisnis dengan pelabuhan Israel tanpa memandang negara asal. Dikutip dari RT, Hayyan menjelaskan Houthi akan mengirim peringatan terlebih dahulu kepada kapal komersil yang hendak menuju Israel. Jika peringatan diabaikan, maka kapal tersebut akan langsung diserang. Hayyan menggambarkan operasi ini sebagai fase baru atau tahap keempat dalam melawan Israel. Houthi berharap semakin banyak negara yang memutus hubungan dengan Israel dan menekan Zionis untuk mencabut blokade terhadap Gaza. Menurut Reuters, Houthi telah menyerang lebih dari 100 kapal di Laut Merah sejak November 2023, menenggelamkan 4 kapal, menyita 1 kapal, dan menewaskan sedikitnya 8 pelaut. Awal bulan ini, kelompok tersebut menyita dan menenggelamkan kapal curah milik Yunani, Eternity Sea, dan Magic Seas yang berbendera Liberia. Houthi juga telah meluncurkan rudal balistik ke kota-kota Israel yang sebagian besar telah dicegat. Lebih dari 1.000 rabi di seluruh dunia mengecam Israel atas bencana kelaparan di jalur Gaza. Menurut para rabi, pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan secara ketat bertentangan dengan nilai-nilai Yudaisme. Dikutip dari RT, para rabi dan cendekiawan Yahudi dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Israel menandatangani surat terbuka pada Jumat pekan lalu. Mereka berpandangan bahwa orang-orang Yahudi sedang menghadapi krisis moral yang serius. Hal ini merujuk pada bencana kelaparan di Gaza akibat pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan
yang dilakukan oleh Israel. Data dari Badan Pengungsi Palestina PBB menunjukkan 90.000 wanita dan anak-anak menderita kekurangan gizi. Para rabi kemudian meminta Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza secara luas. Mereka juga menuntut pemerintahan Benyamin Netanyahu agar membawa pulang seluruh sandera serta mengakhiri perang. Hingga Senin dini hari, surat terbuka ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.000 rabi. Jonathan Wiltenberg, seorang rabi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada The Jewish Chronicle minggu lalu bahwa ia memimpin sebuah kampanye untuk mendobrak ketidakpedulian terhadap kelaparan. Ia menyerukan reputasi moral bukan hanya Israel, namun juga Yudaisme itu sendiri. Di sisi lain, Israel menyalahkan koordinasi internasional yang buruk, menuduh Hamas mencuri makanan dan menyerang titik-titik distribusi. Para pejabat Israel berpendapat bahwa kelompok itu menggunakan narasi kelaparan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan penyanderaan. الله يخلف عليهم يعيدوها كل مرة ومرة الإماراتيين. Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan 25 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza dari udara. Bantuan ini datang di tengah pembatasan ketat yang dilakukan Israel yang memicu bencana kelaparan. Dikutip dari Al Arabiya, penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan pada Minggu 27 Juli menggunakan 2 pesawat Yordania dan 1 pesawat Emirat. Satu persatu paket dijatuhkan dengan parasut, sementara warga di bawahnya antusias menunggu. Dengan wajah gembira, mereka membawa pulang tepung serta bahan makanan lain. Angkatan Bersenjata Yordania mengatakan pihaknya menjatuhkan bantuan ke Gaza sebanyak 3 kali pada minggu kemarin, salah satunya dengan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan menggambarkan situasi kelaparan di Gaza pada tingkat yang kritis. Pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan, baik lewat udara, darat, maupun laut. Sebelumnya, pada Sabtu akhir pekan lalu, Israel mengklaim telah memulai pengiriman bantuan ke Gaza dari udara. Video yang dirilis pihak militer menunjukkan pesawat menjatuhkan paket-paket bantuan. Israel mengatakan langkah ini diambil untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan fase baru serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada minggu kemarin, juru bicara militer Amin Hayyan menyebut pihaknya akan menyerang semua kapal yang berbisnis dengan pelabuhan Israel tanpa memandang negara asal. Dikutip dari RT, Hayyan menjelaskan Houthi akan mengirim peringatan terlebih dahulu kepada kapal komersil yang hendak menuju Israel. Jika peringatan diabaikan, maka kapal tersebut akan langsung diserang. Hayyan menggambarkan operasi ini sebagai fase baru atau tahap keempat dalam melawan Israel. Houthi berharap semakin banyak negara yang memutus hubungan dengan Israel dan menekan Zionis untuk mencabut blokade terhadap Gaza. Menurut Reuters, Houthi telah menyerang lebih dari 100 kapal di Laut Merah sejak November 2023, menenggelamkan 4 kapal, menyita 1 kapal, dan menewaskan sedikitnya 8 pelaut. Awal bulan ini, kelompok tersebut menyita dan menenggelamkan kapal curah milik Yunani, Eternity Sea, dan Magic Seas yang berbendera Liberia. Houthi juga telah meluncurkan rudal balistik ke kota-kota Israel yang sebagian besar telah dicegat. Lebih dari 1.000 rabi di seluruh dunia mengecam Israel atas bencana kelaparan di jalur Gaza. Menurut para rabi, pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan secara ketat bertentangan dengan nilai-nilai Yudaisme. Dikutip dari RT, para rabi dan cendekiawan Yahudi dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Israel menandatangani surat terbuka pada Jumat pekan lalu. Mereka berpandangan bahwa orang-orang Yahudi sedang menghadapi krisis moral yang serius. Hal ini merujuk pada bencana kelaparan di Gaza akibat pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Data dari Badan Pengungsi Palestina PBB menunjukkan 90.000 wanita dan anak-anak menderita kekurangan gizi.
Para rabi kemudian meminta Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza secara luas. Mereka juga menuntut pemerintahan Benyamin Netanyahu agar membawa pulang seluruh sandera serta mengakhiri perang. Hingga Senin dini hari, surat terbuka ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.000 rabi. Jonathan Wiltenberg, seorang rabi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada The Jewish Chronicle minggu lalu bahwa ia memimpin sebuah kampanye untuk mendobrak ketidakpedulian terhadap kelaparan. Ia menyerukan reputasi moral bukan hanya Israel, namun juga Yudaisme itu sendiri. Di sisi lain, Israel menyalahkan koordinasi internasional yang buruk, menuduh Hamas mencuri makanan dan menyerang titik-titik distribusi. Para pejabat Israel berpendapat bahwa kelompok itu menggunakan narasi kelaparan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan penyanderaan. الله يخلف عليهم يعيدوها كل مرة ومرة الإماراتيين. Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan 25 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza dari udara. Bantuan ini datang di tengah pembatasan ketat yang dilakukan Israel yang memicu bencana kelaparan. Dikutip dari Al Arabiya, penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan pada Minggu 27 Juli menggunakan 2 pesawat Yordania dan 1 pesawat Emirat. Satu persatu paket dijatuhkan dengan parasut, sementara warga di bawahnya antusias menunggu. Dengan wajah gembira, mereka membawa pulang tepung serta bahan makanan lain. Angkatan bersenjata Yordania mengatakan pihaknya menjatuhkan bantuan ke Gaza sebanyak 3 kali pada minggu kemarin, salah satunya dengan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan menggambarkan situasi kelaparan di Gaza pada tingkat yang kritis. Pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan, baik lewat udara, darat, maupun laut. Sebelumnya, pada Sabtu akhir pekan lalu, Israel mengklaim telah memulai pengiriman bantuan ke Gaza dari udara. Video yang dirilis pihak militer menunjukkan pesawat menjatuhkan paket-paket bantuan. Israel mengatakan langkah ini diambil untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan fase baru serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada minggu kemarin, juru bicara militer Amin Hayyan menyebut pihaknya akan menyerang semua kapal yang berbisnis dengan pelabuhan Israel tanpa memandang negara asal. Dikutip dari RT, Hayyan menjelaskan Houthi akan mengirim peringatan terlebih dahulu kepada kapal komersil yang hendak menuju Israel. Jika peringatan diabaikan, maka kapal tersebut akan langsung diserang. Hayyan menggambarkan operasi ini sebagai fase baru atau tahap keempat dalam melawan Israel. Houthi berharap semakin banyak negara yang memutus hubungan dengan Israel dan menekan Zionis untuk mencabut blokade terhadap Gaza. Menurut Reuters, Houthi telah menyerang lebih dari 100 kapal di Laut Merah sejak November 2023, menenggelamkan 4 kapal, menyita 1 kapal, dan menewaskan sedikitnya 8 pelaut. Awal bulan ini, kelompok tersebut menyita dan menenggelamkan kapal curah milik Yunani, Eternity Sea, dan Magic Seas yang berbendera Liberia. Houthi juga telah meluncurkan rudal balistik ke kota-kota Israel yang sebagian besar telah dicegat. Lebih dari 1.000 rabi di seluruh dunia mengecam Israel atas bencana kelaparan di jalur Gaza. Menurut para rabi, pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan secara ketat bertentangan dengan nilai-nilai Yudaisme. Dikutip dari RT, para rabi dan cendekiawan Yahudi dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Israel menandatangani surat terbuka pada Jumat pekan lalu. Mereka berpandangan bahwa orang-orang Yahudi sedang menghadapi krisis moral yang serius. Hal ini merujuk pada bencana kelaparan di Gaza akibat pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Data dari Badan Pengungsi Palestina PBB menunjukkan 90.000 wanita dan anak-anak menderita kekurangan gizi. Para rabi kemudian meminta Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza secara luas.
Mereka juga menuntut pemerintahan Benyamin Netanyahu agar membawa pulang seluruh sandera serta mengakhiri perang. Hingga Senin dini hari, surat terbuka ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.000 rabi. Jonathan Wiltenberg, seorang rabi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada The Jewish Chronicle minggu lalu bahwa ia memimpin sebuah kampanye untuk mendobrak ketidakpedulian terhadap kelaparan. Ia menyerukan reputasi moral bukan hanya Israel, namun juga Yudaisme itu sendiri. Di sisi lain, Israel menyalahkan koordinasi internasional yang buruk, menuduh Hamas mencuri makanan dan menyerang titik-titik distribusi. Para pejabat Israel berpendapat bahwa kelompok itu menggunakan narasi kelaparan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan penyanderaan. الله يخلف عليهم يعيدوها كل مرة ومرة الإماراتيين. Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan 25 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza dari udara. Bantuan ini datang di tengah pembatasan ketat yang dilakukan Israel yang memicu bencana kelaparan. Dikutip dari Al Arabiya, penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan pada Minggu 27 Juli menggunakan 2 pesawat Yordania dan 1 pesawat Emirat. Satu persatu paket dijatuhkan dengan parasut, sementara warga di bawahnya antusias menunggu. Dengan wajah gembira, mereka membawa pulang tepung serta bahan makanan lain. Angkatan bersenjata Yordania mengatakan pihaknya menjatuhkan bantuan ke Gaza sebanyak 3 kali pada minggu kemarin, salah satunya dengan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan menggambarkan situasi kelaparan di Gaza pada tingkat yang kritis. Pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan, baik lewat udara, darat, maupun laut. Sebelumnya, pada Sabtu akhir pekan lalu, Israel mengklaim telah memulai pengiriman bantuan ke Gaza dari udara. Video yang dirilis pihak militer menunjukkan pesawat menjatuhkan paket-paket bantuan. Israel mengatakan langkah ini diambil untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan fase baru serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada minggu kemarin, juru bicara militer Amin Hayyan menyebut pihaknya akan menyerang semua kapal yang berbisnis dengan pelabuhan Israel tanpa memandang negara asal. Dikutip dari RT, Hayyan menjelaskan Houthi akan mengirim peringatan terlebih dahulu kepada kapal komersil yang hendak menuju Israel. Jika peringatan diabaikan, maka kapal tersebut akan langsung diserang. Hayyan menggambarkan operasi ini sebagai fase baru atau tahap keempat dalam melawan Israel. Houthi berharap semakin banyak negara yang memutus hubungan dengan Israel dan menekan Zionis untuk mencabut blokade terhadap Gaza. Menurut Reuters, Houthi telah menyerang lebih dari 100 kapal di Laut Merah sejak November 2023, menenggelamkan 4 kapal, menyita 1 kapal, dan menewaskan sedikitnya 8 pelaut. Awal bulan ini, kelompok tersebut menyita dan menenggelamkan kapal curah milik Yunani, Eternity Sea, dan Magic Seas yang berbendera Liberia. Houthi juga telah meluncurkan rudal balistik ke kota-kota Israel yang sebagian besar telah dicegat. Lebih dari 1.000 rabi di seluruh dunia mengecam Israel atas bencana kelaparan di jalur Gaza. Menurut para rabi, pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan secara ketat bertentangan dengan nilai-nilai Yudaisme. Dikutip dari RT, para rabi dan cendekiawan Yahudi dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Israel menandatangani surat terbuka pada Jumat pekan lalu. Mereka berpandangan bahwa orang-orang Yahudi sedang menghadapi krisis moral yang serius. Hal ini merujuk pada bencana kelaparan di Gaza akibat pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Data dari Badan Pengungsi Palestina PBB menunjukkan 90.000 wanita dan anak-anak menderita kekurangan gizi. Para rabi kemudian meminta Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza secara luas. Mereka juga menuntut pemerintahan Benyamin Netanyahu agar membawa pulang seluruh sandera serta mengakhiri perang. Hingga Senin dini hari, surat terbuka ini sudah ditandatangani
oleh lebih dari 1.000 rabi. Jonathan Wiltenberg, seorang rabi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada The Jewish Chronicle minggu lalu bahwa ia memimpin sebuah kampanye untuk mendobrak ketidakpedulian terhadap kelaparan. Ia menyerukan reputasi moral bukan hanya Israel, namun juga Yudaisme itu sendiri. Di sisi lain, Israel menyalahkan koordinasi internasional yang buruk, menuduh Hamas mencuri makanan dan menyerang titik-titik distribusi. Para pejabat Israel berpendapat bahwa kelompok itu menggunakan narasi kelaparan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan